Fei Fei. Zaijia. Selamat Pak Guan hari ini bisa pulang dari rumah sakit. Jangan lupa nanti cari Dokter Su untuk minta ringkasan pulang. Baik-baik ya. Baik. Terima kasih. Itu, ada satu hal yang saya lupa. Dokter sudah buatkan resep obat ini. Saya sibuk sana-sini sampai lupa mengambilnya. Kamu ini, cepatlah pergi. Guru Chen Chen mengirim saya pesan, saya balas dulu ya. Baik-baik. Kamu lihat saya ngapain? Apa saya yang sakit ini harus pergi sendiri? Kamu lihat Yuking ini, setiap kali disebut Dokter Su, langsung tidak senang. Jangan-jangan ada masalah, bertengkar ya? Kalian ini terlalu khawatir, menurut saya. Suami istri kalau tidak bertengkar itu tidak normal, bertengkar-tengkar. Baru namanya pacaran, tahu tidak? Besar sekali, ketawa apa? Kamu lihat, Huan juga ge. Kamu sudah besar masih nonton ini. siapa yang bilang, sudah tua tidak boleh nonton? Sudah. Ayah saya. Pak Guan hari ini mau pulang ya? Iya, saya mau minta ringkasan pulang. Saya kebetulan mau ke poliklinik, nanti ke sana saja. Kemarin, Itu kemarin karena saya dan adik saya kesal sama dia, lalu suasana hati saya agak down, jadi ngomong sembarangan. Tapi hari ini saya sudah baik-baik saja, sama sekali tidak apa-apa, maaf ya. saya mau bilang, kemarin. Untuk ayahmu, hasil pemeriksaannya, trombositnya, fungsi agregasinya normal. Normal. Ayah saya. Terima kasih. Kalau begitu kamu, Jalan duluan saja. ini ringkasan pulang ayahmu. Untuk kondisi ayahmu, saya juga menulis beberapa catatan, termasuk pola makan dan obat-obatan. Cara memantau gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Pastikan dia selalu dalam suasana hati yang baik. Jika merasa tidak nyaman di dada, pastikan segera hubungi saya. Banyak sekali yang kamu tulis ya. Aku lihat di tempatmu masih banyak buku catatan seperti ini. Ditulis untuk pasien yang keluar dari rumah Ya. sakit ya. Jadi setiap pasien harus menulis sebanyak ini. Ini bagian dari pekerjaanku. Ayah, setelah keluar dari rumah sakit, semuanya sudah diatur. Aku berencana menjemput mereka setelah keluar ke apartemen ahli, tapi sementara. Karena rumahku sebenarnya pinjaman dari temanku, jadi tidak pantas tinggal lama-lama. Aku akan segera pindah. Rumah yang cocok di segala aspek. Tidak mudah ditemukannya. Lumayanlah, aku kenal agen properti. Dia juga membantuku menyelesaikannya secepatnya. Sampai. Bauer, ayah. Datang sudah, aku sudah siap lama, baik-baik, berikan padaku. Bauer, kamu sudah bekerja keras ya, itu. Baik. Beberapa waktu ini cukup melelahkan ya, tidak ayah. Masa tidak lelah, ayah sensiap hari lihat ramalan kiwaka. Belakangan ini agak dingin, kamu pakai banyak ya. Ayah, aku hangat kok, ayah sayang padaku, ayah adalah motivasiku untuk maju ayah. Dengar. Baik-baik, kakak perempuan mana? Sejak ayah dirawat, kakakmu selalu menunggu.
Aku suruh dia pulang lebih awal, ya, di rumah masih ada suami dan anak. Ya ya. Hari ini Bauer kamu tampil bagus ya. Telepon. Langsung bawa mobilnya. Mobil khusus ini aku yang pesan. Anak kita sekarang sudah berbisnis. Nanti kamu bayar dia ya, benar? Ya. Anakmu yang bawa mobil, kamu masih bayar. Uangnya toh, dikeluarkan untuk keluarga sendiri. Air tidak mengalir ke sawah orang lain, benar kan? Ayah, aku bilang ya, mobil ini adalah mobil khusus ayah. Kedepannya ayah tinggal telepon, aku langsung jemput, ada apa-apa, aku langsung bantu. Dengar-dengar tidak, ini anak laki-laki, dia memang beda. Dengar-dengar, mobilnya di mana? Di sana dekat, lihat, dekat. Ayo ayo, Baiklah, berhenti di sana. anak baik, kemarilah. Bagus sekali. Ini ruang tamu, di sana adalah dapur. Memasak apa saja sangat mudah. Baik, ini kamar mandi. Ayo, aku akan tunjukkan kamarmu. Kalian tinggal di sini, ruangan ini cukup besar. Spray dan sarung bantal. Di kepala tempat tidur ada tensimeter baru. Lihatlah betapa lengkapnya persiapan putri kita. Lebih lengkap daripada yang kami, saya Ken sendiri. Ya ya, Bukankah begitu seharusnya? Jangan berdiri di situ, duduklah di sofa untuk beristirahat sebentar. Aku akan menuangkan air untukmu. baik, Ayo, baik. ayah ganti sepatu. Baiklah, Duduklah di sofa dulu. baiklah, ayah dan ibu. Anak ini, lihat siapa yang datang. Orang tua saudara ipar sudah tiba. Sebenarnya, kami ingin menjemputmu langsung di rumah sakit. Tapi Zelei bilang tidak cukup tempat di mobil, lalu memberikan alamat ini. Jadi, kami naik taksi langsung ke sini. Lihatlah, saudara Guan. Selamat atas keluar dari rumah sakit dengan selamat. Dan juga selamat atas pindah rumah baru. Terima kasih banyak-banyak. Ini sedikit hadiah dari kami. Terima kasih. Dan ini, datang kok bawa barang lagi. Ya ya, Silakan duduk, ayo, santai saja. Anda juga silakan duduk, santai saja. Kalian juga duduk. baik, ayah, aku harus pergi dulu, aku masih harus bekerja. Tunggu dulu, ayah baru keluar dari rumah sakit. Hari ini istirahat saja. Kalau kakak tidak mengizinkan, mana berani aku istirahat. Yu King, lihatlah. Sebulan kan ada 30 hari, tidak akan rugi sehari ini. Aku juga sudah lama tidak bertemu Lelei, jadi hari ini jangan terlalu keras kepala. Oke, Aku hanya melihat hasil akhir sesuai kesepakatan. untuk ayahku tersayang. Hari ini aku ambil cuti. Ayah sembuh dan keluar dari rumah sakit, aku harus masak hidangan spesial untuk merayakannya. Cepat seduh teh. Baik, oke. Bunga dalam hatiku. Ingin membawamu pulang. Di bar tengah malam itu. Peduli apa itu benar atau tidak. Si Jun, Oh, kamu sudah pulang. kok aku nggak boleh pulang? Ayah hari ini keluar dari rumah sakit. Ayah keluar rumah sakit hari ini, kok nggak bilang-bilang? Kamu bilang aja biar aku jemput. Nih ngapain sih bajunya ditarik-tarik semua? Itu tadi. Bosku bilang ada acara bisnis penting akhir pekan ini. Bilang aku harus pakai yang formal tapi kamu nggak ada. Aku juga nggak tahu harus pakai apa. Lo kan kamu biasanya jago mix and match. Nggak kok, ini semua kamu yang ngaturin. 1969-1. Pacaran sama aku aja nggak pernah pakai yang formal gini. Ah, kamu sih. Kaos biru ini. Oh, Dasi pakai yang ini aja. oke. Aku mau cuci baju, kamu buruan rapihin. Oke. Oke, pakai yang ini aja. Pak Guan, ya tempat anakmu bagus nih. Iya ini rumah teman, untungnya dia lagi nggak pakai. Iya, kalau nggak ada tempat tinggal lagi. Bagus. Sabun cuci piringnya nggak ada. Iya. Aku beli aja biar nggak kehabisan. Sekalian kamu beli kecap ya. Kecap kita juga udah mau habis. Oke, kamu nggak usah cuci, nanti aku yang urus ya om tante. Aku mau keluar belanja dulu. Ayah mau aku beliin apa nggak? Nggak usah, kamu pergi aja. Oke. Pak Guan, kamu kan baru operasi bypass. Nanti kalau mau olahraga di luar jadi nggak gampang ya. Aku kasih saran, kamu harus ngembangin hobi atau minat yang lain. Bener juga. Om bilang aku ngembangin hobi apa ya? Main mahjong. Ayah, Sekalian olahraga otak biar nggak pikun. Aku kan baru beli 1 set mahjong. Di mobilnya Zenlei itu. iya Lelei, kamu ambilin dong. Ki, Ambil saja.
Tidak usah. Dia baru keluar dari rumah sakit. Dokter berpesan agar dia beristirahat dengan tenang. Kita ganti hari lain saja untuk bermain, oke? Main mahjong nggak akan bikin ribut kok. Pak Mertua, jangan-jangan Bapak takut kalah uangnya? Tenang, kami juga pemain biasa-biasa aja. Cuma buat senang-senang aja kok. Betul, bener banget. Lihat tuh, apa kata Pak Mertua ini? Kan cuma main mahjong kecil-kecilan buat bersih-bersih rumah. Gaji pensiun saya juga masih cukup lah. Masih kuat kalau harus kalah. Lei, ambil kartunya. Saya bawa dulu ya, telepon Yuking. Tanya meja mahjongnya di mana, cepat pergi. Ayo, 2 ronde dulu, 2 ronde. Oke, 2 ronde. 50.000, sebentar. Waduh, susah amat dapat kartumu nih, Pak Mertua. Aku yang nyambar 50.000. Maaf ya Pak Mertua. Kayaknya nggak bisa makan deh. Ayo keluarkan satu kartu, Batong. Giliran aku bisa makan, aku bisa. Kamu juga nggak bisa makan. Nyambar lagi. Nah, pas banget ini. Kayak sudah direncanain gitu. Aku coba makan sekali lagi. Apa ada yang nyambar? Nggak mungkin kan? Malah semua pada nyambar, akhirnya bisa makan juga. Terima kasih ya, Pak Mertua. Satu pai dan langsung menang. Waduh, ayah, skill mahjongmu parah banget sih. Lihat-lihat, terus-terusan ngeliatin pemain di atas. Kenapa nggak lihat pemain di bawah juga? Tadi Pak Mertua keluarin pai, tapi nggak ada yang mau. Saya yang tahu. Ada pepatah lama yang bilang begini. Kalau kartu lagi bagus, pasti hoki. Kalau kartu lemah, harus keluarkan kartu mati. Jangan buru-buru, Om Guan. Nggak usah ngajarin saya. Terima kasih ya, Pak Mertua. Mungkin lebih baik kita berhenti dulu hari Saya ini. juga udah capek. Om Guan baru keluar dari rumah sakit, butuh istirahat. Jangan gitu sudah, Ibu Mertua dengar saya ya. ADP berbilang, Kalaboli, TAPI Jangan Kahailangan Wibawa. Hoki itu berputar loh. Berputar terus. Iya, berputar terus. Nah, kalau Om Guan mundur sekarang, hokinya datang gimana? Kan sayang. Betul, berputar terus. Udah balik. Seru ramai ya. Sudah kembali Dokter Su. Kenapa Dokter Su ikut pulang sama kamu? Aku ketemu dia di bawah, bantu bawa barang-barangku. Belum makan kan? Ayo cepat masak. Oke. Paman, tante, jangan repot, aku sudah makan. Benarkah? Oke, Pak Guan. Kenapa masih ngobrol? Ayo cepat datang bertarung. Ini bukan. Kamu bisa main mahjong, kita main beberapa ronde. Aku. Ayah, dia kerja keras. Biarkan dia pulang istirahat lebih awal. Ya benar, Mertua. Anda kalah cari bantuannya. Paman, biar aku main sebentar. Oke bagus, ayo, gantikan aku. Ayo, silakan ke sini. Ayo, Terima kasih. Sama-sama. kali ini kita ganti angin. Oke. Ayo. Ada apa? Aku harus ke sana. Aku tidak bergerak. Mereka tukar tempat. Oke. Dokter Su di sini. Oke. Datang. Ayo, jalan baik. 3 wan. Song Wukui Gangzi. Hu Xiaopihu, aku potong. Maaf ya. M. Oke, main lagi, benar-benar. Enambing. Kamu bisa nggak sih? Xiaopihu. Delapan tong. 1, 2 wan. M. Ini tidak bisa disimpan. Ayo. Maaf, ini kenapa? Empat Yao, datang. Hu. Besar nih kartu, King Yise Yi Tiaolong. Hoki banget, kartunya terlalu besar. Besok ya, Pak Guan, kartu Anda terlalu bagus, M. hari ini hoki datang, tidak bisa dihentikan. Aku benar-benar ingin memukul diri sendiri, kenapa aku memainkannya? Jangan Mertua. Oke, cukup sudah kayaknya. Sudah lama juga. Ayo pulang aja. Lau Guan, kamu baru keluar dari rumah sakit, badanmu masih belum kuat, kamu juga nggak bakal kuat. Kalau main gak apa-apa, yang penting gak kalah etika. Mau gak main 2 ronde lagi? Iya, 2 ronde lagi, 2 ronde terakhir. Ayo. Dokter Su otaknya kayak komputer. Setiap kartu inget banget, gimana kita bisa main. Nah kalian lihat, Pulang, lain kali aja. pulang, yang penting BBI. Dia pulang sendirian, nggak bawa kunci. Kalau nggak dia nggak bisa masuk rumah.
Iya, kita pulang. Pulang. Emma Pak, aku antar kalian pulang yuk. Oke, lain kali aja. Kapan-kapan main lagi ya. Oke. Pak, Hati-hati di jalan ya. Pak, aku antar dulu. Iya, antar dulu. Om Tante, aku juga pulang ya. Oke. Dan satu lagi, akhir-akhir ini jangan main mahjong dulu. Menang atau kalah, sama-sama nggak baik buat jantung. Oke, aku dengerin temenku. Pak Dokter. Kok jadi teman sih? Bukan teman main mahjong ya. Teman seperjuangan, ya berarti temen dong. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, main lagi ya. Aku antar dulu. Iya, antar dulu. Kamu bikin aku kaget. Kok masih pakai masker? Aku kan lihat kamu punya. Ada beberapa yang hampir kedaluarsa, ya udah aku pakai aja. Aku heran maskerku kok makin sedikit. Kedaluarsa juga sayang. Nanti aku beliin yang baru. Es cincau yang baru dingin, anterin ke tetangga. Bukan buat aku minum ya. Si Rakus. Dia udah capek-capek mikirin dan ngerawat bapakmu. Harus dikasih yang bergizi. Kasihan deh sama aku, kasihan juga sama tetangga. Dasar kamu ini. Ya, aku aja nggak dapat. Ada apa? Bapakku masak cincau enak banget. Cepat masuk. Ayahku bikin sup jamur perak, suruh aku kasih ke kamu. Terima kasih ya sama Om Buan. 33. Akhir-akhir ini, rumahku ramai banget. Mungkin ganggu kamu ya? Maaf banget jadi itu. Jangan lupa diminum ya. 33. Nggak ganggu kok. Aku malah seneng. Seneng apanya? Ramai-ramai kan seru. Yang penting nggak ganggu kamu aja. 33. Kalau gitu aku pergi dulu. Tunggu dulu. Soalnya, Keke kasih tugas ke aku. Besok harus selesain ini. Aku lagi sibuk nih, bisa bantu aku? Bisa kok. Aku libur hari ini. Masih ada waktu di hari terakhir. Cuma nggak tahu bisa selesain atau nggak. Aku coba ya. Makasih ya. 33. Nah, gitu dong. Urusan calon menantu. Gampang aja. Setengah? Nggak apa-apa kan? Maaf ya ganggu kamu. Aku pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Bisa aku bantu? Nggak usah. Kamu baca buku aja. Jalan. Ya. Kamu mau minum? Jangan terus liatin aku. Nanti aku nggak bisa kerja. Suara.
Ikut. Kak Sijun, silakan duduk. Aku nggak telat kan? Nggak kok, aku yang datang lebih awal. Oh gitu, baguslah kalau begitu. Dari jam 7 pagi aku udah siapin. Buat ketemu kamu, lebih tegang daripada kerja. Serius deh. Baguslah. Kopi americano favorit kamu udah aku pesanin. Terima kasih. Xiaolan, kamu ajak aku keluar. Ada apa ya? Ada sih sedikit hal. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seperti ini, Xiaolan. Dalam pekerjaan, saya adalah atasanmu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memanggilku kakak. Adik, apapun kesulitanmu, katakan padaku, aku akan membantumu. Saya rasa saya jatuh cinta. Selamat ya. Dia adalah bagian dari departemen kita. Dia ini, kemampuan kerjanya kuat, bertindak cepat dan tegas, dan sangat maskulin. Selain itu, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dia sangat perhatian padaku. Awalnya, saya hanya menganggapnya sebagai keluarga. Tapi entah kapan, saya terus memikirkannya. Ingin melupakannya tapi tidak bisa. Adik, sebagai orang yang sudah berpengalaman, saya sangat mengerti perasaanmu sebagai gadis muda. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang begitu matang dan stabil. Dan juga sukses. Tentu saja sulit mengendalikan perasaan. Menurut pendapat pribadi saya rasa ini tidak tepat. Saya tahu, saya tidak sepadan dengannya. Tapi, cinta tidak bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, masih bisa disebut cinta? Benar juga ya. Jadi, kamu mengajakku keluar hari ini untuk meminta jawaban dariku? Sebenarnya saya juga sulit untuk memutuskan. Seperti kata pepatah kuno, saya lahir sebelum dia. Kamu pikir saya dan Xiaowu tidak cocok? Xiaowu, Hari ini saya memanggilmu karena saya dengar Xiaowu sudah lama bersamamu. Aku cuma pengen tahu, Xiaowu ini orangnya bisa diandalkan gak sih? Secara emosional bisa dipercaya nggak ya? Xiaowu ya. Biar aku pikir dulu. Nggak usah buru-buru. Aku tunggu. Biar aku pikir dulu. PT Yaksin Airlines. Shifu, aku nggak mengecewakan ajaranmu kan?
performa kamu lumayan. Tapi ini cuma ujian simulator. Latihan di lapangan sama ujian teori selanjutnya. Jangan sampai kamu lengah ya. Oke, setiap kata yang kamu ucapkan adalah pedomanku. Yuking, gimana nih nyari rumahnya? Susah banget nyarinya, kamu bayangin harus lingkungannya bagus. Lantainya pas, cocok buat orang tua tinggal. Dan juga harus ada rumah sakit, ban, sama pasar. Jaraknya juga nggak boleh terlalu jauh dari tempat kerjaku. Dan harus 3 kamar. Susah banget nyarinya. Shifu, kamu mau pindah rumah ya? Sun Xiaobai, kok kamu ketinggalan berita sih? Setelah Guan Shushu keluar dari rumah sakit, Yuking langsung bawa keluarganya. Pengen cari rumah yang lebih besar. Kamu ada rekomendasi nggak? Tentu ada, temanku kerja di agen properti. Tunggu ya. Aku telepon dia sekarang. Jujur aja, ada rasa nggak tega buat pindah nggak? Nggak tega apanya sih? Tapi jujur aja, rumah kamu itu enak banget tinggalnya. Coba kamu pikir lagi, ada yang lain nggak? Lain apanya? Aku nggak mungkin bawa orang tuaku tinggal di rumah kamu selamanya. Gimana kalau nanti kamu minta sewa mahal? Aku gimana dong? Aku mana mungkin. Oke deh, makasih ya. Nanti aku ke sana, dadah. Oke, aku bakal kasih uangnya ke kamu. Kasih uang apaan? Nggak mungkin tinggal gratis di rumah kamu. Shifu, aku udah hubungi temanku, nanti dia bakal kirim daftar rumah yang cocok. Malam ini aku ajak Guan Shushu. Lihat rumahnya. Makasih banyak ya. Ngapain bilang makasih? Urusan kamu itu urusan aku juga. Ayo, aku traktir makan. Baik. Tanpa kamu. Aku traktir kamu. Ayah, nanti aku belikan baju lagi buat kamu. Ayah, ayah kenapa ayah? Ayah kamu ini, Permisi, saya dokter. apa yang terjadi? Om tolong, telepon 120. Baik, UFS. Semua orang bubar ya. ayah, ini bisa tidak? Muntah darah, ayah, kamu apa? Kamu dokter apa sih? Mau selamatkan atau celakakan orang? Kamu bikin ayahku muntah darah, kamu tahu tidak? Kamu tenang dulu. Aku paham perasaanmu, tapi ayahmu baru saja ada busa darah di mulutnya dan tangannya terus memegang perut. Aku curiga dia muntah darah karena pendarahan lambung. Gumpalan darahnya menyangkut di tenggorokan. Aku harus membuatnya batuk secepatnya. Kamu ngawur, itu karena kamu pukul. Aku kasih tahu kamu. Aku hari ini. Kamu ngapain? Kamu siapa sih? Berdiri baik-baik di belakangku, jangan takut, aku yang lindungi kamu. Kak, kita jadi orang beradab ya. Jadi orang beradab, iya, bisa. Sangran, Tidak apa-apa. Sudah lebih baik. Tidak apa-apa. Cuma mulut ini yang sedikit terluka. Ada sedikit cedera jaringan lunak di badan, tidak apa-apa. Untung kakek itu diselamatkan. Aku dengar Lin Jie mau melerai, kamu malah menghalangi. Biarkan orang itu terus memukul sampai polisi datang. Bagaimana aku bisa biarkan dia melerai? Dia tidak boleh ikut campur. Tapi tangan yang pegang pisau bedah tidak boleh terluka. Aku lebih baik wajahku yang terluka daripada tangannya yang terluka. Tidak apa-apa. Buku sudah aku bawa, taruh di sini ya. Kok tiba-tiba mau belajar patologi? Mau ujian doktor? Aku persiapkan ujian doktor. Kamu doktor dari Siehe Medical College. Kalau Lin Jie doktor dari Xiangya Medical College, di Yanxi Hospital, kamu jadi dokter spesialis. Kalau tidak punya gelar doktor, kamu tidak berani bicara sama orang. Aku mau coba lagi. Aku bisa mendengarnya. Ini juga demi Lin Jie. Tunggu aku lulus doktor. Kalau sudah lulus, aku akan mengejarnya mati-matian. Harus bisa mendapatkan dia. Aku kasih tahu kamu. Waktu itu aku benar-benar khawatir. Aku takut kalian berdua benar-benar jadian. Aku sangat khawatir. Tapi kita ini teman. Aku tahu kamu, aku mengerti kamu. Tapi aku juga mengerti Lin Jie. Dia itu keras kepala.
Kamu harus membuatnya mengerti. Baru dia bisa menyerah padamu. Kamu lihat dia biasanya dingin. Sebenarnya dia polos. Meskipun sekarang dia sudah menyerah padamu, tapi aku rasa masih butuh waktu. Tapi tidak apa-apa. Aku belum lulus doktor, tunggu aku lulus. Juga butuh waktu, sekarang aku belum berani. Bilang sama dia. Orang yang paling mencintainya. Selalu ada di sampingnya. Iya, aku sudah siap memberinya. Nomor antrian dokter spesialis mata. Kalau ada yang tidak ngerti di buku, tanya aku. Sekarang kamu tidak ada urusan kan? Sekarang jelaskan ke aku. Kamu buka bab 4. Shifu, hari ini kita akan melihat lagi. Rumah yang kamu incar sebelumnya, pastikan kamu bisa menemukan yang kamu suka. Ternyata hal penting yang kamu bilang itu lihat rumah ya. Tentu, kenapa? Kamu tidak mau pindah lagi. Tidak ada. Silakan. Nyonya Guan, yang ini. Luas bangunan 96 meter persegi. Paling cocok untuk keluarga 3 orang. Anda suka? Belum jam 2, ruangan ini sudah gelap begini. Pencahayaannya terlalu buruk. Setuju, kita lihat yang berikutnya. Silakan. Ruangan ini pencahayaannya bagus, jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Di luar jendela, tidak ada penghalang sama sekali, pandangannya sangat terbuka. Keluar dari sini. Baik itu kereta bawah tanah atau bus. Jalan kaki saja butuh hampir 30 menit. Buat orang tua saya, terlalu tidak nyaman. Dan lihat di sini. Koridor yang panjang ini. Sepertinya terlalu boros. Tata ruangnya juga aneh. Lalu yang berikutnya, pencahayaan dan tata ruangnya. Sangat bagus, lihat. Keluar kompleks 200 meter, ada jalur 1 dan jalur 4. Dan 5 rute bus, restoran, supermarket, pasar. Lengkap semua, dalam 1 kilometer, ada juga mall Yintai. Ayah saya jantungnya tidak terlalu baik, tidak boleh kaget. Itu, Bu Guan. Kita sudah melihat sepanjang sore. Anda belum memilih satu pun. Apakah Anda? Tidak ingin menyewa. Kalau tidak ingin menyewa, ngapain saya repot-repot begini? Harus memilih yang memuaskan. Ya, pikirkan lagi, lihat apakah ada properti lain. Ada satu lagi, spek tinggi. Rumah ini baru saja dipasang kemarin. Penghijauan, pencahayaan, transportasi, semuanya bagus, tidak ada celah. Dan tetangga di sekitarnya, semuanya guru. Tidak ada kekurangan sama sekali. Rumahnya memang bagus, sewanya mahal ya. Pemiliknya, dia tinggal di luar negeri. Dia tidak mencari uang, hanya ingin penyewa yang bisa dipercaya. Sewanya tidak pernah naik, 6.000 per bulan. 6.000. Bagaimana mungkin? Anda benar-benar beruntung, harganya. Lebih rendah dari harga pasar lebih dari setengah. Kalau Anda puas, bayar uang muka dulu. Saya masih ingin berdiskusi dengan orang tua saya. Shifu. Kalau sudah memilih rumah yang mana, beritahu saya. Baiklah, kita sepakat, saya pergi dulu. Halo, Pak San. Saya ingin konfirmasi lagi, kalau Bu Guan memilih rumah sewa 6.000, maka selisih 6.000. Saya akan buat kontrak terpisah untuk Anda. Kalau tidak, bagian keuangan perusahaan akan kesulitan. Baik, saya beri alamatnya, Anda kirim saja. Baik. Sempit sekali.
Jingpei, Le 05A2. Sampai mana? Gang di sini terlalu sempit, mobil nggak bisa masuk. Tolong keluar dong, aku ada di persimpangan ini. Aku canggung ya. Mana sempit? Biasanya kalau aku naik taksi, langsung sampai depan rumah. Kenapa cuma kamu yang nggak bisa masuk? Beneran nggak bisa masuk. Ini, Jaraknya kurang dari 100 meter, tolong jalan kaki sedikit. Kalau kamu terus begini, aku akan komplain. Ya sudah, kamu tunggu. Aku hampir sampai. Keluarlah. Nona kecil. plat nomor Jingpei FL05A2. Terima kasih, Mas Ganteng. Siluman. Masanya, inilah masamu. Warna dasarnya cukup dalam. 850 ya. Bisa dikurangin nggak bro? Cat merek besar itu mahal. Paling banter aku kasih diskon 50. Mau nggak? Oke, ya udah tambah aja. Baik, aku buatkan bon dulu. Naikin gaji sendiri ah. Cek saldo isi ulang. Sayang, kamu bisa transfer 10.000 buat aku? Ada keperluan mendadak. Sayang, kamu baik banget. Pilih N, pilih konfirmasi, spasi M. Halo, Liu Hou, bantu aku sebentar. Masuk. Ji Junge, bagian kontrak dan hukum. Sudah direvisi ulang, silakan tanda tangan. Kalau nggak ada apa-apa, aku lanjut kerja dulu ya. Sia Owu. Yunda, Iya, 02 ya. Pemuda. Ini paketnya Su King Feng, nggak ada orang di rumahnya. Telepon juga nggak diangkat.
Kamu tahu dia biasanya jam berapa di rumah? Ini susah ditebak. Dokter Su sering lembur. Kalau begitu, aku tinggal di seberang. Aku yang terima paketnya ya, bagaimana? Wah, syukurlah. Baik, tanda tangani di sini. Aku tulis nama aku ya. Siap. Baik, Bos Yo. Aku balik ke kantor sekarang. Setelah dapat, aku telepon kamu. Tenang saja. Ciao ciao, pesanan jarang. S. Gak apa, aku yang Banyak urus. banget ya. Ini kue kecil. Ini tahu busuk. Si brengsek. Makan selagi panas. Coba kue ini. Aduk-aduk. King Feng. Pulang nih. Paman Guan. Pagi ini ada paket buatmu. Aku terima dulu. Terima kasih Paman Guan. Sama-sama. Oh ya. Siang tadi kan hujan. Aku lihat. Baju yang jemuran di balkon kalian. Aku mau masukin. Bantu ngurusin, tapi gak ada kunci, gak bisa masuk. Terima kasih Paman Guan. Nanti aku kasih kunci cadangan. Kalau ada kejadian kayak gini lagi, aku bantu ya. Gak merepotkan kan? Enggak. Silakan lanjut kerja. Aku pergi dulu? Oke. Terima kasih Paman Guan. Sama-sama. Halo. Aku segera ke sana. Kamu pulang ya? Kamu buru-buru mau kemana? Aku ke rumah nenekku. Dia kan lansia yang tinggal sendiri, tiba-tiba sakit. Aku ikut ya. Oke.